Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 3. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 3 dengan tema pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1 yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Yuk kita baca teks bacaan 1, ayo mengamati. Kita lihat gambarnya dulu ya. Ada seorang anak perempuan yang sedang memberi makan kucing, lalu menyayangi kucingnya, dan kucingnya sedang minum nih. Yuk, ibu bacakan ya. Ranum memelihara seekor kucing. Ranum memelihara kucingnya dengan baik. Ranum memberi makan kucingnya dengan teratur. Kucingnya kini tumbuh menjadi besar dan lincah. Bahkan kucing Ranum sudah memiliki anak kucing yang lucu. Nah, dari teks bacaan ini, apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang ada pada teks? Ayo, coba tuliskan dalam bentuk kalimat. Ya, nih nomor 1 sampai nomor 3 sudah Ibu beri contoh. 1. Kucing memerlukan makanan untuk dapat tumbuh. 2. Kucing memerlukan minum untuk bertahan hidup. Dan yang ketiga, kucing membutuhkan kasih sayang dari si pemelihara. Lanjut ya, itu ciri-ciri dari teks bacaan yang pertama. Teks bacaan 2, yuk perhatikan gambarnya. Ada tumbuh-tumbuhan ya. Yang pertama dikasih butir-butir pupuk, yang kedua disirami tanaman, dan yang ketiga mendapat cahaya matahari dan disirami tanaman juga. Ibu bantu baca ya. Ibu Ranum senang berkebun. Ibu menanam bermacam-macam tanaman hias di halaman. Ibu menyiram tanaman hiasnya dengan teratur. Ibu juga memberi pupuk seminggu sekali. Tanaman hias ibu tumbuh subur. Batangnya mulai bercabang banyak. Beberapa tanaman mulai berbunga. Lanjut ya. Apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang ada pada teks? Ayo tuliskan dalam bentuk kalimat. Di sini ibu sudah memberikan contohnya ya. Yang pertama, tumbuhan membutuhkan air. Yang kedua, tumbuhan membutuhkan nutrisi atau pupuk. Dan yang ketiga, tumbuhan membutuhkan sinar matahari. Lanjut. Kita ke muatan matematika. Ya, berikut adalah daftar jumlah telur yang dihasilkan beberapa peternak setiap bulannya. Di sini disajikan tabel. Ya, peternakan A, B, C, D, sampai E. Dan jumlah telur yang dihasilkan per bulannya. Untuk peternakan A, jumlah yang dihasilkan 3.000 butir telur. Peternak B, 1.500 butir telur. Peternak C, 3.500 butir telur. Peternakan D, 2.000 butir telur. Dan peternakan E, 2.500 butir telur. Yuk sama-sama. Peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan telur per bulan? Kita lihat nih. Di sini kita lihat ini ada ribuannya. Yang paling depan ribuan ya. Kita lihat yang paling banyak berarti yang paling besar. Oh ternyata 3. Ada 2 nih yang ribuannya angka 3. Kita lihat lagi belakangnya. Yaitu ratusannya. Di sini 5, di sini kosong. Berarti yang lebih besar 5 ya. Nah, terjawablah peternakan yang paling banyak menghasilkan telur per bulan adalah peternakan C. Lanjut nomor 2. Peternakan siapa yang paling sedikit menghasilkan telur per bulan? Kita lihat lagi yuk ribuannya. Oh iya, ternyata yang paling kecil adalah 1.000, angka 1. Berarti jawabannya yang paling sedikit menghasilkan telur per bulan adalah peternakan B. Urutkan peternakan berdasarkan banyaknya telur yang dihasilkan per bulan. Mulai dari yang paling sedikit ya. Tadi sudah terjawab yang paling sedikit. Ya, yang 1.500 peternakan B. Lanjut. Mana lagi ya? Nah, peternakan D 2.000. Lanjut lagi. Ya, peternakan E 2.500 dan terakhir peternakan A 3.000 sampai terakhir peternakan C 3.500. Nah, kalau di sini kalian harus bisa menempatkan nilai tempat bilangan ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Lalu menuliskan dalam bentuk penjumlahan hingga menjadi bilangan dan dibacanya seperti apa. Nah, kita lihat yang pertama ya. Ribuannya 2, ratusannya 2, puluhannya 2, satuannya 2. Bentuk penjumlahannya 2.000 berarti 2.000.
ditambah 200 berarti 200. 20-an berarti 20 dan 2 satuan cukup ditulis 2. Nah, ini dijumlah menjadi bilangan 2222. Dibacanya 2222. Paham ya? Lanjut lagi nih, kita langsung ke yang 4 ya. Ribuannya 3, ratusannya 1, puluhannya 4, satuannya 5. Bentuk penjumlahannya 3000 ditambah 100 ditambah 40 ditambah 5 menjadi bilangan 3145. Dibaca 3145. Oke, kita lanjutkan ya. Rangkuman. Yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup adalah membutuhkan makanan, minum, tempat tinggal, tumbuh, berkembang, bergerak, dan lain sebagainya. Tiap makhluk hidup memiliki persamaan dan perbedaan. Misalnya, persamaan akan kebutuhan makan, minum, bernafas, tumbuh, dan berkembang. Perbedaannya misalnya bergerak, menggunakan kaki, perut, melompat, berjalan, bunyi suara, tempat hidup, dan lain sebagainya. Nah, kalau bilangan itu mempunyai nilai tempat. Membaca bilangan lebih mudah dilakukan dengan cara memperhatikan nilai tempat angka penyusunnya terlebih dahulu. Setiap angka suatu bilangan mempunyai nilai yang berbeda, tergantung pada tempatnya.